Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak lelaki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan hari Minggu yang 26 di tahun liturgi A, di tahun 2020. Dan hari ini pembacaan memberitahu kita mesti kita bertobat, repent, bertobat. Injil memberitahu kita satu perumpamaan, parable perumpamaan tentang 2 anak lelaki. Itu Injil memberitahu kita. Satu orang ada 2 anak lelaki. Dan dia panggil yang pertama, "Kau pergi kerja di kebun saya, kebun anggur saya." Dia cakap, "Tidak mau." Tapi akhirnya mengasal, dia pergi juga. Dan dia cakap kepada anak kedua. Dia cakap, "Kau pergi. Kau pergi." Dan dia cakap, "Tidak mau." Akhirnya pergi. Saya salah cakap sebab English dan BM terbalik bah. Anak pertama cakap, dia mau pergi tapi tidak pergi. Anak kedua cakap, dia tidak mau pergi tapi akhirnya dia pergi. Sudah kasih tahu ini perumpamaan kepada imam kepala Yahudi dan orang tua-tua orang Yahudi. Yesus tanya mereka, "Itu 2 anak, siapa satu buat kehendak Allah Bapa dia?" Mereka cakap yang kedua. Dan terus Jesus terus terang memberitahu mereka, "Kau tahu gak? Pemungut cukai dan pelacur makan surga dahulu belum kau masuk." Artinya banyak orang tidak faham.
Tapi artinya jelas. Pemungut cukai dan pelacur masuk surga. Kau tidak masuk surga. Hai, takajud. Takajud. Padri, kepala orang Yahudi suci. Orang tua-tua. Orang Yahudi suci tidak masuk surga. Pelacur masuk surga. Pemungut cukai korupsi masuk surga. Itulah Kristus cakap. Sebab pelacur dan pemungut cukai bertobat. Kau suci-suci. Kau tidak bertobat. Itulah pelacur masuk surga. Kau tidak masuk surga. Takajud juga. Pelacur masuk surga sebab bertobat. Orang suci, padri kepala tidak masuk surga sebab tidak bertobat. Sebab dosa mereka terlampau besar. Apa dosa mereka? Sombong. Dosa mereka sombong. Bahasa Inggeris cakap self-righteous. Self-righteous. Righteous. Kau benar. Self-righteous. Kau fikir sendiri benar. Self-righteous. Kau saja fikir sendiri benar. Self-righteous. Sombong. Sampai mereka tidak boleh introspection. Bahasa Inggeris cakap introspection. Mereka tidak pandai tengok dalam sendiri. Tengok dosa sendiri. Dosa sadar atau tidak sadar. Mereka tidak pandai. Tidak pandai. Sombong dan self-righteous. Self-righteous. Dia fikir sendiri benar. Sebab itu, bahasa Inggeris cakap, mereka tidak boleh self-criticism, kritik sendiri. Tidak pandai self-examination. Memeriksakan sendiri. Self-correction, membenarkan sendiri. Tidak pandai. Introspection. Tengok dalam sendiri, tengok dosa sendiri di dalam. Sadar atau tidak sadar. Conscious atau tidak conscious. Mereka sombong, saya cakap 4 kali sudah. Sebab ini dosa yang terbesar. Mereka sombong dan self-righteous. Macam dia saja benar, dia saja betul. Sebab itu, mereka sombong dan self-righteous. Mereka fikir, mereka sendiri saja selalu ngam, orang lain salah. Mereka sendiri saja betul, orang lain tidak betul. Mereka sendiri saja suci, orang lain dosa. Ayah, sombong kau. Sombong kau. Self-righteous, bahasa Inggeris saja tahu bahasa Malaysia apa. Dia fikir sendiri benar betul suci. Dia saja fikir itu. Orang lain tengok dia bukan itu. Orang lain dia. Akhirnya mereka jadi hipokrit. Munafik. Hipokrit, munafik. Itulah kata Kristus pakai. Munafik. English, outside holy, inside crook. Di luar suci, dalam pencuri. Bertobat. Bertobat. Kalau kau masuk surga, mau masuk surga, bertobat. Pembacaan pertama pun panggil kita tobat. Jelas pembacaan pertama. Pembacaan pertama memberitahu kita, kalau orang suci, orang benar, orang betul, berdosa, mereka mati. Kalau orang berdosa, orang jahat, mereka tobat, mereka hidup. Jelas. Tobat. Mazmur sembahyang tobat. Mazmur ada 3 bahagian. 3 bahagian. Sembahyang tobat.
Bahagian kedua, memberitahu kita bertobat dan panggil Allah ampun kita. Bahagian pertama dan ketiga, panggil kita bertobat, panggil Allah pimpin kita, tunjuk kita, supaya kita tidak berdosa lagi. Respons jawaban, panggil Allah, panggil kamu, bertobat dan minta belas kasihan Allah. Sebab itu tadi 3 kali kau cakap, remember your mercy, Lord. Remember your mercy, Lord. Remember your mercy, Lord. Ingatlah belas kasihan kamu, Tuhan. Ingatlah belas kasihan kamu, Tuhan. Ingatlah belas kasihan kamu, Tuhan. Itulah respon panggil kita. Bertobat dan minta belas kasihan Tuhan. Kabar gembira. Tuhan belas kasihan. Tuhan ampun dosa kau. Supaya kau boleh hidup. Supaya kau boleh masuk surga, masuk kerajaan Allah. Kabar gembira. Dengarlah kalau kau ada telinga. Kalau tidak ada telinga, tidak payahlah dengar. Pembacaan kedua tidak ikut tema. Jadi pembacaan kedua ada satu penting mau memberitahu kita. Pembacaan kedua memberitahu kita. Unity, unity, unity. Bersatu padu, bersatu padu, bersatu padu. Ini bukan Father Nick cakap, ini Sankti Paulus cakap. Sendiri baca pembacaan kedua. Sankti Paulus cakap, mesti kita bersatu padu dalam fikiran, bersatu padu dengan dalam cinta, dan with a common purpose and a common mind. Be united in conviction. Be united in love. With a common a purpose and a common mind. Sama-sama maksud, sama-sama fikiran. Bersatu padu, bersatu padu, bersatu padu. Unity, unity, unity. Sebab itu, saya hari ini gembira. Sebab kita ada orang politik yang bagus. Parti-parti politik yang bagus. Yang memajukan bersatu padu. Solidarity, harmony, persaudaraan. Di antara semua bangsa, semua agama, supaya negeri kita ada damai dan kekayaan. Saya pun sedih hari ini ada orang politik, parti politik yang jahat. Mereka berpisah-pisah, kasih berpisah-pisah orang, kasih takut, kasih benci, kasih prejudice, kasih marah, dan lain-lain. Bila mereka main politik bangsa, politik agama, supaya diundi masuk kuasa, supaya abuse of power, salah guna kuasa, dan korupsi makan wang. Untuk orang politik dan parti politik ini, Injil jelas. Bertobat! Bertobat! Kalau kau mau masuk surga. Kalau tidak mau masuk surga, tidak payahlah kau bertobat. Jangan kau sombong. Jangan kau self-righteous. Jangan kau fikir kau sendiri saja suci, betul, ngam. Jangan kau sombong. Jangan kau self-righteous. Sampai kau tidak boleh introspection. Tengok dalam sendiri. Tengok dalam sendiri. Tengok dosa sendiri. Sadar atau tidak sadar. Kau sombong dan self-righteous. Sampai kau tidak boleh introspection. Self-examination. Memeriksakan sendiri. Self-examination. Memeriksakan sendiri. Self-correction, membenarkan sendiri. Self-criticism, kritik sendiri.
Sebab kau sombong. Dan saya cakap ketiga kali lagi. Jangan kau sombong, jangan kau self-righteous. Sampai kau fikir, kau saja suci, orang lain dosa. Kau saja benar betul, orang lain salah. Jangan. Munafik, bertobat. Munafik bertobat. Dua kata saja. Munafik bertobat. Kalau kau mau masuk surga, kau tidak mau masuk surga, tidak payahlah bertobat. Pembacaan pertama pun panggil kau, bertobat dan hiduplah. Mengapa mau dosa dan mati? Mazmur pun panggil kita, bertobatlah. Minta Allah ampun. Minta Allah memimpin kita, tunjuk kita supaya kita berdosa lagi. Minta Allah belas kasihan. Bertobat, minta Allah belas kasihan. Dan Allah belas kasihan akan ampun kau. Kau akan hidup. Kau akan masuk surga. Kabar gembira. Kemarin undi. Hari ini akibat. Tapi saya masih belum tahu siapa menang. Sebab ada itu technical, constitutional, saya pun tidak tahu. Saya langsung tidak pandai politik. Dan uskup kita pun suruh kita, jangan kau main parti politik atau partisan politik. Sebab itu saya pun tidak tahu siapa yang menang. Tapi satu saja saya tahu. Mesti saya sembahyang untuk orang politik yang baik, parti politik yang baik. Panggil Allah memberkati mereka. Tolonglah orang politik yang baik. Jagalah mereka dan memimpinlah mereka, tunjuklah mereka dalam kerja yang berat, dalam kerja yang memajukan bersatu padu supaya negeri kita boleh damai dan kaya. Saya pun sembahyang untuk politik, orang politik yang jahat, parti politik jahat, supaya mereka bertobat. Jadi orang politik baik, parti politik baik, yang majukan bersatu padu, unity, supaya negeri kita ada damai dan kekayaan. Sebab itu kemarin saya sembahyang kepada Allah, berkatlah undi kita. Hari ini saya sembahyang kepada Allah, berkatlah akibat result, berkatlah akibat undi kita, supaya kita ada kerajaan baru, kerajaan baru yang memajukan unity, bersatu padu, supaya negara-negara kita ada damai dan kekayaan. Amin. Hari ini kita pun merayakan Hari Dunia Migrant dan Refugee. Migrant, pendatang, refugee, pelarian. Di tahun 2018, Sankti Papa Franciscus di Hari Dunia Migrant dan Refugee panggil kita buat 4. Welcome, terima migrant. Protect, jaga migrant. Promote, majukan migrant. Integrate, integrasi migrant. Tahun lalu, 2019, Sankti Papa cakap lagi ini 4. Suruh kita buat ini 4. Welcome, terima. Protect, jaga. Promote, majukan.
integrasi migran. Tahun ini 2020 ketiga kali Sankti Paulus suruh kita. Sankti Paulus suruh kita. Buat ini 4. Terima migran, jaga migran, majukan migran, integrasi migran. Terlebih hari ini Sankti Paulus tambah lagi 6 pesan kata. 6 pesan kata perbuatan. Bahasa Inggeris cakap doing words. Bukan words saja. Bukan talking words saja. Verbs, V-E-R-B-S. Bukan W-O-R-D-S saja. Doing words. Sankti Paulus kasih lagi 6 pasang doing words. Kata yang perbuatan. Pertama, dia memberitahu kita. You have to know in order to understand. Mesti kita kenal migrant supaya kita faham mereka. Mesti kita, you have to know in order to understand. Mesti kita kenal, tahu saudara-saudari migran kita supaya kita faham mereka. Kedua, it is necessary to be close in order to serve. Mesti kita dekat saudara-saudari migran kita supaya kita boleh layan mereka. Ketiga, in order to be reconciled, we need to listen. Mesti kita dengar saudara-saudari migran kita supaya kita boleh mendamaikan dengan mereka. Keempat, in order to grow, it is necessary to share. Mesti kita berkongsi dengan saudara-saudari migran kita. Berkongsi roh dan berkongsi material. Barang-barang dunia, wang contohnya. Supaya mereka boleh tumbuh, kita sama-sama tumbuh dengan mereka. Kelima, we need to be involved in order to promote. Mesti kita kasih migran saudara-saudari kita partisipasi, ambil bahagian kalau kita mau majukan mereka. Mesti kita kasih migran kita ambil bahagian partisipasi kalau kita mau memajukan mereka. Akhirnya keenam Sankti Papa cakap, it is necessary to cooperate in order to build. Mesti kita bekerjasama dengan organisasi lain, agama lain, negara-negeri lain untuk membina migran kita, untuk membina community migran kita. Itulah Sankti Papa ini tahun cakap. Sekarang saya kasih sharing, kasih berkongsi apa Gereja Holy Trinity Church Tawau Sabah Malaysia buat tentang ini kata-kata Sankti Papa Franciscus. Pertama, banyak orang tidak tahu kita sudah tahun 9 sudah ada sekolah migran. Hari ini ada 441 murid. 441 murid. Dan dalam ini murid ini 84 Katolik, 178 lain Kristian, 178 lagi orang Islam. Ini sekolah primary 1 sampai form 3. Primary 1 sampai form 3. Habis form 3, mereka balik Indonesia, sambung belajar sampai university. Ini bagus. Tolong banyak orang. Bagus. Saya gembira. Tahun ini 9 tahun sudah. Kedua, di paroki kita ada Saint Vincent de Paul. Tiap-tiap bulan mereka kasih bantuan untuk orang miskin dan perlu.
terutama orang miskin perlu migran. Dan mereka pun juga tiap-tiap bulan tolong keluarga yang ada 4 atau lebih anak. Tolong keluarga tiap-tiap bulan dengan makanan dan wang. Keluarga yang ada 4 anak atau lebih, terutama keluarga migran, mereka tolong tiap-tiap bulan kasih makanan dan wang. Ketiga, sekarang COVID-19, coronavirus 19. Kita ada beli bantuan, food aid. Sudah kita tolong berapa ratus keluarga sudah. Siapa mau lagi, minta saja. Kita masih ada banyak. Kita kasih kau. Minta saja. Keempat, untuk saya ini terpenting. BEC, Basic Ecclesial Community, BEC. Saya datang Holy Trinity Church Tawau 2008, April 14. Belum sampai 1 bulan, May 11, Pentecost Sunday, kita mula BEC pertama, Taman Ria 6. BEC terakhir 2018, November 14, 14 hari bulan November. Sebab 2019 last year, saya sebut kasih catechesis New Catechumenate untuk mula community New Catechumenate. Tahun ini ada coronavirus, apa boleh buat? Sama kasih tahu saja, sharing saja, bukan minta puji ya. Saya sudah lawat 14 kali BEC, 414 visit. Saya sudah lawat BEC 414 kali. Mengapa? Sebab untuk saya BEC penting, Pak. Dalam BEC, saya boleh lawat keluarga migran, lawat community migran, cakap dengan mereka, sharing dengan mereka, sembahyang untuk mereka, merayakan sabda Allah untuk mereka, makan dengan mereka, minum dengan mereka, dekat dengan mereka, kenal mereka, tahu mereka, banyak lagi. Jangan lupa bagaimana 9 tahun dahulu kita mula sekolah migran. Saya masih ingat, saya dan Sister Barbara, Sister Gambala Baik, Good Shepherd Sister, kita pergi satu rumah, satu lampu saja, fluorescent lamp, galap sampai saya tidak boleh baca. Di lantai duduk semua anak-anak. Sister Barbara, Good Shepherd Sister tanya, kau pergi sekolah? Tidak. Mengapa? Tidak ada IC, tidak ada sekolah. Terus kita mula migrant school sampai hari ini. Sebab kita dengar mereka, kita faham situasi mereka, kita dekat mereka. Kita tahu, kenal mereka. Penting, kalau tidak ada BEC, lain semua tidak ada. Tunggulah, tidak ada coronavirus, saya mula lagi. Kelima, kita mau buat apa Sankti Papa suruh kita buat integrasi. Sebab itu kita cuba integrasi saudara-saudari migran kita. Contohnya, mereka dalam Parish Council, Women Apostolate, Youth, Canteen tolong jual makanan, Legion of Mary, New Catechumenate, prayer meeting, Bible sharing, liturgi kita, tiap-tiap hari Minggu, mereka ada commentator, ada baca, ada yanji, ada warden, ada EMC, extra minister of community, lain-lain. Mereka pun tolong dalam RCIA, Sunday School, Children Liturgy, dan lain-lain. Banyak. Mereka tolong. Dan akhirnya, yang terbagus, dalam bilik sini sekarang live stream Mas ada 6 orang. Dia tahu kamu ada nampak atau tidak nampak. Tapi ada migran di sini. Sudah integrasi. Kalau tidak ada mereka, saya tidak boleh buat live stream Mas. Saya tidak boleh buat live stream Mas. Dan mereka tolong baca dan lain-lain.
Kalau saya satu orang, bagaimana saya baca semua ini? Saya pun tidak pandai bahasa Malaysia. Sebab itu kita integrasi mereka. Cukup sudah. Saya mau kasih sharing saja atau berkongsi tentang bagaimana kita jawab, respon kepada Sangti Papa punya 4 kata perbuatan. Welcome, terima migrant. Protect, jaga migrant, saudara-saudari kita. Promote, majukan migrant saudara-saudari kita. Integrasi migrant saudara-saudari kita. Amin.